Aku tahu bahwa mengembangkan obat-obatan baru itu sulit dan bahkan apoteker yang canggih pun bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Tapi dengan situasi kamar dagang kita saat ini, kita tidak bisa menunggu selama itu. Dan kamu selalu dapat melampaui ekspektasi semua orang dan menciptakan keajaiban. Tolong, hanya obat-obatan baru berkualitas tinggi yang dapat menciptakan topik yang cukup dalam waktu singkat dan biarkan kekuatan di balik layar mengambil tindakan. Ini memang benar, ramuan baru bisa diproduksi dalam waktu singkat, sulit bukan? Ngomong-ngomong, aku bisa meminta bantuan senior dia. Bukankah dia presiden klub ramuan sihir, beberapa saat kemudian di klub ramuan sihir? Aku tidak menyangka ruang aktivitas klub ramuan sihir cukup terpencil. Tak lama setelahnya, ruangan itu meledak dari dalam, dan Lin yang melihat itu sangat terkejut. Apa yang terjadi di dalam? Presiden, sudah kubilang kamu tidak bisa menyingkirkan hal semacam itu. Lihat, itu meledak lagi. Hei, kalau kamu tidak berani mencoba, bagaimana kamu bisa membuat ramuan baru? Sedikit perkelahian dan kamu sangat terkejut. Kalian masih terlalu muda. Tapi setelah senior dia dan Lin melihat satu sama lain, mereka terdiam sesaat. Kamu bersemangat. Teman sekelas Lin. Ini bukan masalah besar, Lin. Akhir-akhir ini, aku harus membakar lebih dari selusin pakaian setiap hari. Kalau soal penelitian obat baru, harganya sudah. Apa senior sedang meneliti ramuan baru? Masih ada satu langkah terakhir untuk berhasil, namun kemajuannya tidak berjalan mulus, tapi Lin terdiam sesaat, setelah melihat di sekitarnya berantakan. Senior, penelitian tentang obat-obatan baru, apakah kamu tertarik untuk bekerja sama denganku? Kerja sama, tentu saja aku tertarik. Kekuatanmu terlihat jelas bagi semua orang. Dengan bantuanmu, penelitian obat-obatan baru pasti akan berjalan lebih lancar. Lalu, senior, bisakah kamu menjanjikanku suatu syarat? Syarat apa? Jika ada obat baru yang dikembangkan, aku berharap para senior tidak melaporkan hasilnya ke sekolah. Sebaliknya, rahasianya diserahkan kepada kamar dagang Mason, dan mereka akan merilis hasil baru ini. Serahkan pada kamar dagang. Teman sekelas Lin, kamu tahu ini jelas-jelas dilarang, kan? Jika kau secara pribadi membocorkan hasil penelitian di kampus ke kamar dagang, untuk mendapatkan keuntungan, kau mungkin langsung dipecat. Pernahkah kau mengalami kesulitan keuangan? Tidak, senior, bukan untukku. Aku ingin menggunakan ramuan baru ini untuk ciptakan kesempatan, untuk menyelidiki si pembunuh. Apa maksudmu, pembunuh yang membunuh 72 teman sekelas kita? Teman sekelas Lin, apakah kamu punya petunjuk tentang tragedi itu? Lalu kita harus segera melaporkannya ke guru. Kudengar mereka belum punya petunjuk apapun. Tapi kemudian Lin menghentikan senior dia untuk melapor. Kalau aku bilang, seorang guru di kampus mungkin adalah dalang di balik tragedi ini. Maukah kamu percaya padaku? Mendengar itu senior dia terkejut. Guru, dan Lin bergumam. Karena Paman Oliver mungkin terkait dengan kekuatan di balik transformasi Warcraft. Guru lain di kampus mungkin juga terlibat. Terlebih lagi, tanpa bantuan orang-orang dari akademi, bagaimana troll mimpi buruk yang telah berubah bisa memasuki menara percobaan? Namun pada analisa terakhir, ini semua hanya spekulasi dari pihakku. Tapi kemudian senior melepaskan tangan Lin. Jangan bercanda, guru perguruan tinggi, bagaimana mungkin? Mendengar itu Lin menatap senior dia dengan serius. Teman sekelas Lin. Jadi begitu, jika orang lain mengatakan itu, aku akan mengira dia gila. Tapi yang mengatakan ini adalah kamu. Jika kamu bisa meneliti ramuan baru, aku akan serahkan padamu, Lin.
Mendengar itu Lin sangat terharu mendengar perkataan senior dia. Beberapa saat kemudian terlihat Nicole sedang ngintip mereka berdua. Agar tidak melibatkan anggota lain, dia diam-diam membawa bahan percobaan ke ruang aktivitas yang ditinggalkan. Jack kecil, kenapa Tuan Muda bersembunyi di sini bersama saudari itu setiap hari? Jangan bicara omong kosong, itu jelas-jelas seorang pria. Yang dipelajari senior sebenarnya adalah campuran air dan api. Sulit membayangkan berapa banyak eksperimen yang dia lalui, untuk mengintegrasikan dua elemen yang saling tidak cocok ini, hingga sejauh ini, dan pada akhirnya ramuannya meledak lagi. Eksperimen 188, gagal. Titik keseimbangannya, bukankah masih salah? Dia senpai, aku berpikir, elemen air dan api yang dimurnikan oleh senior sangat kuat, dan akan meledak jika disentuh. Senior juga menyukai ini dan ingin menggunakannya sebagai ramuan serangan yang kuat, bukan? Oleh karena itu, mengapa kita harus mencoba segala cara untuk mengurangi kemurniannya, menemukan titik keseimbangan kedua unsur ini, dan membiarkannya hidup berdampingan dalam botol obat yang sama? Maksudmu, tidak menyatukannya, tapi menyimpannya dalam dua botol ramuan berbeda, lalu membuangnya bersama-sama selama pertempuran. Aku sudah mencobanya, dan efek ledakannya akan sangat berkurang. Masih harus menggunakan botol ramuan untuk mengurung mereka bersama. Lalu, mungkin kita bisa membuat botol ramuan yang dapat mengandung kedua elemen ini secara terpisah pada waktu yang sama. Contoh, botol berbentuk jam kaca. Kita bisa mengandung dua elemen pada masing-masing sisi secara terpisah. Mungkin kita bisa menambahkan sesuatu di tengah jam kaca. Bagaimana dengan pin? Kita dapat menarik pin sebagai pemicu. Dengan mempersiapkan ini, dua elemen akan tetap stabil. Namun, setelah kita menarik pin, boom! Meledak. Ide yang hebat, Lin. Biasanya, seorang master hanya akan mencoba memodifikasi formulanya. Sangat jarang ada yang berpikir untuk mengubah desain botol. Haha, benarkah? Kita juga dapat mempertimbangkan untuk mengubah elemen air menjadi es. Dengan ini kita dapat menunda ledakannya, lebih jaminan keselamatan pengguna ramuan. Siswa Lin, kamu sangat jenius. Ramuan yang baru dikembangkan ini hanya terdiri dari unsur es dan api yang paling sederhana. Namun kekuatan eksplosifnya, seperti dengan Magic Eksplosif tingkat 5. Murah untuk diproduksi, namun sangat kuat. Setelah Lin memberikan ramuan itu kepada Alisa, dia sangat senang. Ini, aku yakin akan jual. Presiden Alisa, aku berpikir menjual bukan tujuan kita yang sebenarnya di sini. Tenang saja, siswa Lin. Serahkan sisanya kepadaku. Lalu berpindah memperlihatkan rumah di sana, dan ada seseorang yang berteriak dengan sangat keras. Kaboom! Setiap orang, lihat, ini baru, ramuan yang dikembangkan oleh satu-satunya ruang dagang mason, murka es dan api, secara resmi aktif dijual. Wow, kekuatan ledakan itu bisa menyaingi keajaiban tingkat es. Ledakan yang bisa memecahkan batu hitam. Kekuatan tidak dapat ditolak. Dan harga jauh lebih murah dibandingkan potion lain yang sama. Aku ingin satu sekarang. Aku ingin 2 botol. Dapatkan aku 10 botol. Tapi terlihat ada seseorang hitam yang sangat mencurigakan, dan Lukas yang melihat orang itu sangat mencurigakan, mengingat kembali perkataan Alisa. Aku percaya padamu, Lukas. Pertempuran nyata kami hanya dimulai sekarang. Setelah itu berpindah memperlihatkan Lin berada di depan gerbang rumah Pangeran Lis. Tuan Lin, tolong ikuti saya. Ah, Lin Lanster. Akhirnya, anak remaja kita, aku telah mendengar banyak hal hebat tentangmu.
Dan itu adalah Pangeran Lis. Anda terlalu baik, Yang Mulia. Tidak perlu menjadi sederhana, kau telah mencapai apa yang Agustin tidak dapat dapatkan di dalam menara ujian ajaib. Tidak ada orang lain yang lebih layak mendapatkan judul prodigi daripada kamu. Aku sangat suka mengenal orang berbakat. Aku segera meminta penjagaku untuk mengirimkan undangan setelah mendengar ceritamu. Ku harap kau tidak kerja dengan undangan mendatang. Mengapa saya harus, Yang Mulia? Sangat kehormatan saya diundang oleh pangeran sendiri. Selama kau tidak menyukainya. Untuk menebus undangan yang terburu-buru, aku telah menyiapkan hadiah kecil untuk kamu sebelum makan siang. Buka dan lihat, aku harap kamu menyukainya, tapi saat Lin melihat apa yang ada di dalamnya, dia sangat terkejut. Aku telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan hadiah ini. Tanpa penyihir api, aku tidak akan bahagia. Lalu Lin bergumam di dalam hatinya. Ini, bukankah ramuan tingkat menengah yang aku jual di pasar, untuk membantu Yia upgrade sarangnya? Apa masalahnya? Apakah ini tidak sesuai keinginanmu? Tidak, bagaimana saya bisa tidak menyukai hadiah Yang Mulia? Senang mendengarnya. Upaya aku tidak sia-sia, aku hanya berhasil memperoleh 6 ramuan ini dengan 60.000 koin emas. Apa? Ramuan ini harganya 60.000 emas. Aku hanya menjual 15 botol dengan harga 20.000 emas saat itu. Apakah harga sudah naik sebesar ini? Apakah kamu merasa seperti aku kehilangan uang dengan membelinya? Tapi menurut kata-katamu, Lin, menurutku itu sepadan. Khasiat obatnya jauh melebihi obat psikotropika tingkat menengah biasa. Khusus untuk penyihir api, ini tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi meditasi secara signifikan, tetapi juga meningkatkan afinitas elemen api. Dan aku dengar kamu juga seorang jenius farmasi. Sebagai hadiah untuk ramuan jenius, ramuan perantara khusus ini seharusnya lebih menarik bagimu daripada ramuan tingkat tinggi biasa, bukan? Saya memang sangat tertarik, Yang Mulia Pangeran, terima kasih telah bersusah payah. Dalam hati Lin, kau sebaiknya memberiku 60.000 emas saja. Aku juga mendengar bahwa kau baru saja bergabung dengan klub ramuan ajaib akademi, dan berpartisipasi dalam penelitian ramuan baru. Yang Mulia, apakah Anda mengetahui semua ini? Aku juga tahu bahwa Kamar Dagang Mason telah merilis ramuan baru, yang menarik dalam 2 hari terakhir, sepertinya sangat mirip dengan topik penelitianmu. Mendengar itu Lin berpikir, transaksi ramuan yang baru dikembangkan hanya diketahui dia, dan staf internal ruang perdagangan Mason, bagaimana Yang Mulia mengetahui ini? Kecuali dalang yang mengendalikan kamar dagang berhubungan dengan Yang Mulia. Jika itu kasusnya, maka aku lebih baik membuat acara untuk dia. Setelah itu Lin menggebrak meja di sana. Yang Mulia, apa maksudnya dengan ini? Apakah Anda mencurigai saya, mengambil hasil penelitian akademi ke kamar perdagangan untuk keuntungan sendiri? Ini adalah pelanggaran aturan akademi. Aku tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Oh, siswa Lin, aku tidak mengatakan hal tersebut. Meskipun dia jenius, dia masih muda dan tidak berpengalaman. Dan dia berani mengabaikan prinsip demi kepentingan. Ya, hanya orang yang memiliki kekurangan yang bisa aku manfaatkan, dan kendalikan dengan lebih baik. Semakin banyak kekurangan yang dimiliki seseorang, semakin mudah bagiku untuk mengendalikannya. Siswa Lin, tidak perlu panik. Jadi bagaimana jika kau memiliki kesepakatan dengan kamar perdagangan? Itulah hasil penelitianmu sendiri, kau berhak memutuskan bagaimana memanfaatkannya. Lin menjawab, tapi, dana penelitian tetap disediakan oleh akademi. Ah, benar.
Jadi kau bermasalah dengan kesulitan keuangan. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau aku memberimu dana? Dengan cara ini, hasil penelitianmu di masa depan tidak lagi menjadi milik perguruan tinggi, dan tidak ada risiko saat ini, tapi, ketika kamu menerima keuntungan untuk produk ini, kita dapat membaginya 50/50. Hah, ini saran yang sangat menarik. Sayangnya, saya perlu fokus pada masyarakat ramuan ajaib untuk saat ini, untuk mengganti kredit yang saya hilangkan untuk studi saya. Merekrut orang-orang berbakat sangat-sangat sulit. Aku sudah menjanjikannya, tetapi dalam hal ini, kita bisa bicara tentang kerjasama kita nanti. Kamu pasti kelaparan setelah banyak berbicara. Sedikit. Sangat baik. Silahkan duduk. Meskipun perjanjian sore yang dipersiapkan oleh pangeran sangat mewah, dan percakapan kami telah terus ramah tamah, saya tidak bisa tolong perhatikan tampilan dari pangeran. Rasanya seperti predator yang menginjak mangsanya. Oke, ayo kita makan. Meski makan siang yang disiapkan sang pangeran sangat mewah, namun santapannya cukup nikmat. Tapi aku selalu merasa cara dia menatapku seperti melihat mangsa. Beberapa saat kemudian, tidak perlu mengganggu untuk mengirimku kembali. Bagaimana ini bisa dilakukan? Tuan Lin, Anda adalah tamu yang sangat penting dari pangeran kami. Lin berpikir, jika orang di balik layar itu benar-benar seorang pangeran, apakah kebaikan yang dia tunjukkan padaku hanyalah sebuah kepura-puraan? Dan makan siang ini rasanya tidak enak, tapi kemudian ada Lukas yang sedang bernyanyi di pinggir jalan. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak benar-benar merasa ingin menghibur. Apakah ini untukku? Lukas, dia di sini untuk memberiku uang. Hentikan pengangkutan. Aku ada bisnis yang harus dihadapi. Tetapi, aku akan turun di sini. Silahkan kembali ke istana pangeran. Hah, hehe, ini bagian kau dari penjualan. Presiden memintamu untuk memberikannya kepadamu. Total ada 300.000 emas. Sebanyak ini, tentu saja, itu semua berkat ramuan berkualitas tinggi yang dikembangkan oleh jenius Sir Lin. Semua ramuan telah terjual habis. Menjijikkan. Cukup sandarannya, kamu datang ke pasar dan menghentikanku di tengah jalan, hanya untuk memberiku bagian uangku. Tentu saja tidak, Tuan Lin. Presiden juga memintaku untuk memberitahumu, bahwa setelah kekuatan di belakang layar mengetahui bahwa kami telah menghasilkan uang, mereka benar-benar mengambil tindakan. Dia dulu hanya mengizinkan kami mengirimkan barang setiap 2 bulan sekali, tapi kemarin dia tiba-tiba meminta kami mempersingkat waktu pengiriman, mencoba memeras semua uang yang kami hasilkan dari obat baru. Lin bertanya kapan pengiriman berikutnya. Lukas menjawab, besok. 1 hari sudah cukup bagiku untuk bersiap. Aku kembali dan memberi tahu Presiden Alisa, bahwa ku ingin mengikuti orang-orang yang mengangkut bahan obat ke jalan bawah tanah besok. Bersiaplah, oke, kemudian berpindah di hari berikutnya. Kenapa Sir Lin dan Presiden belum tiba? Kamar perdaganganmu akhirnya menghasilkan keuntungan, kau biasanya menunda tanggal pengiriman setiap kita minta. Kali ini, hanya 2 bahan obat yang hilang saat kami meminta barang sebelumnya. Jangan lupa kompensasi kami, gandakan jumlah berikutnya. Tentu saja, kami akan melakukan yang terbaik untuk melayanimu. Sungguh orang-orang yang sangat serakah. Bos, barang obat telah diangkut semua. Kita bisa menonaktifkan portal sekarang. Dalam hati Lukas, Presiden, akan terlambat jika kau tidak datang sekarang. Tunggu sebentar. Bahan obat yang hilang telah disediakan. Berhenti. Oh, kau benar-benar berhasil mendapatkannya. Maaf,
Ini baru diantar oleh karavan, tapi kemudian Alisa terjatuh di hadapan mereka, dan kardusnya langsung masuk ke dalam portal. Presiden, maaf sudah membuatmu tertawa. Sungguh merepotkan, keluar dari sini. Dan setelah itu pintu portal sudah tertutup rapat. Meskipun agen tembus pandang yang mahal digunakan, tirai cahaya pendeteksi pada pintu batu akan berkedip setiap kali seseorang lewat. Apakah mereka sudah mengirimkan bahan obat lagi? Presiden Alisa sengaja menunggu hingga saat-saat terakhir untuk berpura-pura, dan dengan gegabah menutupi entriku tanpa menimbulkan kecurigaan. Ayo, apoteker sudah menunggu kita. Lalu Lin mengikuti mereka dari belakang. Rick, kamu kembali secepat ini. Saya tidak punya pilihan, para panggilan meminta barang dikirim secepat mungkin. Apakah ini monster yang sama dengan yang aku temukan terakhir kali? Tubuhnya tampak sedikit lebih besar. Tapi kemudian monster itu menoleh ke arah Lin. Jangan bilang dia bisa merasakan kehadiranku. Monster ini mengikuti gerakanku. Pemulung, ini bukan arah patroli. Apakah rasa pemulung benar-benar kuat? Masih bisa mendeteksi kehadiranku meskipun aku menggunakan ramuan tak terlihat. Aku akan segera ditemukan, jika aku terus seperti ini. Setelah itu Lin menggunakan kekuatan naga. Dan terlihat monster itu sampai diam di tempat karena pusing. Kita harus menjauhkan diri dari pemulung secepat mungkin. Hei, apakah kamu baru saja merasakan fluktuasi sihir naga? Hah? Bagaimana bisa ada naga di tempat malang ini? Pasti dari pemulung. Sudah berkali-kali dimodifikasi dan masih belum stabil. Lihat, kamu tercengang lagi. Bergerak cepat. Apoteker sedang menunggu. Apoteker, apakah ini laboratorium rahasia? Kenapa tertulis angka Romawi 2 di atas dinding? Jangan katakan ada lebih dari satu lab eksperimen. Biarkan aku selidiki yang ini terlebih dahulu. Profesor, data cadangan file 261 tentang ramuan darah naga telah selesai. Ramuan darah naga. Mereka melanjutkan penelitian Paman Oliver. Sangat bagus, mari arsip bersama file nomor 4, pada data cadangan ramuan energi menengah di ruang data. Dan dapatkan file 25 untukku lagi. Aku ingin melihat lagi hasil ramuan darah naga itu. Ini ramuan energi yang sama yang aku buat sebelumnya. Bukan hanya sang pangeran, kenapa orang ini juga punya? Biarkan aku mengikuti dia ke ruang data untuk melihat. Beberapa saat kemudian, terlihat Lin sedang membaca buku yang ada di sana. Eksperimen ke-13 memastikan bahwa 12 botol ramuan energi menengah khusus yang beredar di pasar gelap memang mengandung selaiva naga. Berbeda dengan naga eksperimental kami, selaiva ini kemungkinan berasal dari naga murni. Jika kita bisa menemukan naga murni ini, itu akan menjadi kontribusi yang besar terhadap penelitian ramuan darah naga kita. Kami telah menghabiskan banyak uang untuk melacak asal-usulnya, dan banyak perusahaan mengklaim bahwa mereka melakukannya, tetapi belum ada yang menandinginya. Syukurlah, banyak sekali orang yang bergegas untuk mengidentifikasinya, dan untungnya aku tidak melanjutkan setelah aku menjual 15 botol itu. Tapi ini bukan masalah yang paling penting di sini. Menurut catatan eksperimen, selain 3 botol ramuan yang sudah digunakan, mereka telah berusaha keras untuk mendapatkan 12 botol ramuan yang belum digunakan. Lalu bagaimana Pangeran Lis dapatkan 6 ramuan itu di perjanjian kemarin? Jika 6 ramuan itu benar-benar ditransfer dari sini, maka Pangeran Lis harus menjadi penguasa laboratorium eksperimen ini, dalang di balik penindasan kamar dagang Mason, dan juga pelaku sebenarnya dari pembantaian menara percobaan.
Yang Mulia Pangeran yang berkuasa, gimana menurut kalian tentang raja yang paling dipercaya? Mimin akan melanjutkannya. Terima kasih yang sudah Hanya menonton dengan video begitu ini aku sampai bisa habis, menjatuhkan dan seorang jangan lupa pangeran. like dan komen Karena supaya ramuan Mimin digunakan semangat untuk sebagai membuat bukti alur untuk cerita memastikan manhwa bahwa seperti ini. pangeran adalah pelakunya yang sebenarnya. Aku perlu